Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan untuk saat ini. Dan pekabaran firman Tuhan kita di saat ini dengan judul kita harus mempelajari pekerjaannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Kami memohonkan kuasa Roh Kudus-Mu kepadamu ya Tuhan, untuk bekerja di hati kami, agar pekabaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, renungan firman Tuhan atau pekabaran firman Tuhan kita pada saat ini dengan judul kita harus mempelajari pekerjaannya. Dan tema ayat inti kita Mazmur 92 ayat 5, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Sekali lagi Mazmur 92 ayat 5, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jadi dalam ayat ini berbicara tentang sukacita yang kita boleh rasakan bukan oleh karena perbuatan tangan kita, tetapi oleh karena perbuatan pekerjaan tangan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan itu apa yang dimaksud dengan perbuatan tangan Tuhan? Perbuatan atau pekerjaan tangan Tuhan. Banyak jalan yang melalui mana Allah berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita dan membawa kita ke dalam hubungan dengan Dia. Ada begitu banyak jalan, dan salah satu jalannya adalah dari alam. Kalau kita melihat alam, kita boleh mengagungkan Tuhan dari alam ciptaan Tuhan. Alam berbicara kepada perasaan kita tanpa henti-hentinya. Hati yang terbuka akan diberi kesan dengan kasih dan kemuliaan Allah sebagaimana yang dinyatakan melalui ciptaan tangannya. Telinga yang sudi mendengarkan dapat mendengar serta mengerti hubungan-hubungan Allah melalui benda-benda alam. Ladang-ladang yang hijau, pepohonan yang tinggi, kuntum bunga-bunga, awan yang berlalu, hujan, sungai yang mengalir, kemegahan angkasa berbicara ke dalam hati kita serta mengundang kita supaya berkenalan dengan Dia yang telah menciptakan semuanya itu. Jadi saudara, ketika kita lihat sungai, ketika kita lihat pepohonan yang tinggi, ladang yang hijau, kemudian bunga-bunga yang indah, maka di sana kita dapat melihat Dia, melihat Allah yang ada di tengah ciptaan itu. Juru selamat kita menganyam pelajaran-pelajaran yang diberikannya melalui benda-benda alam ini. Pepohonan, burung-burung, bunga-bunga di lembah, bukit-bukit, danau-danau, dan langit yang indah. Begitu pula segala peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Semuanya dihubungkan dengan firman kebenaran itu, supaya pelajaran-pelajaran yang diberikannya senantiasa diingat meski di tengah kesibukan hidup manusia itu. Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya. Pekerjaan apa saudara? Yaitu ciptaannya, serta menyukai keindahan yang tenang dan bersahaja yang telah dijadikannya menghiasi bumi kita ini. Dia menyukai keindahan, dan di atas segala keindahan secara luar itu, Dia penggemar keindahan, dan di atas segala keindahan secara luar itu, Dia menggemari keindahan tabiat. Jadi saudara, keindahan alam sama dengan yang disukai oleh Allah. Keindahan alam sama juga dengan yang disukai dari keindahan tabiat. Dia mau supaya kita mengusahakan kesucian dan kesederhanaan, sifat-sifat indah yang halus dari bunga-bunga itu. Jika kita mau mendengar, segala ciptaan Tuhan akan mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran penurutan dan pengharapan yang berharga. Tidak ada air mata yang menetes yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kalau
rumah kita atau tempat kita tinggal, lingkungan kita digusur oleh pemerintah, apa yang terjadi saudara? Pasti kita akan mengadakan pemberontakan, kita akan mengadakan demonstrasi, kita akan mengadakan uh, protes besar-besaran. Tapi coba saudara-saudara lihat, hutan yang dirusak, apakah burung-burung mengadakan demonstrasi besar-besaran? Mereka justru bersiul, mereka harus pindah tempat dari situ ke tempat yang lain dengan bernyanyi dengan gembira, tidak ada masalah bagi kehidupan mereka. Melalui alam, melalui burung-burung, pepohonan, bahkan di sini katakan hujan ketika turun, lalu awan berlalu. Di sana kita banyak mempelajari tentang sifat Allah, tentang tabiat Allah yang tenang, tabiat Allah kita bisa katakan tabiat yang menyejukkan hati. Luar biasa saudara, ketika kita melihat bunga bakung yang berada di atas air, mungkin di danau atau di kumpulan air, di sana kita melihat kemegahan kasih Allah. Dan luar biasa, saya tidak mampu menggambarkan lebih jelas lagi tentang pekabaran hari ini, tentang firman Tuhan pada saat ini. Tetapi ajakan saya saudara, mari kita mempelajari pekerjaannya dari alam ciptaan yang telah Dia buat. Dengan tujuan adalah kita dapat bersuka cita, kita dapat bersorak-sorai. Dan tujuan yang paling lebih utama adalah kita dapat memuliakan Allah, kita dapat mengagungkan Allah. Dan pada akhirnya kita boleh berubah tabiat kita di dalam cara Tuhan, cara ajaib dari Tuhan. Kita boleh memiliki karakter seperti ciptaan ini yang indah. Kita memiliki tabiat yang indah di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, kalau Yesus datang, kita boleh memperoleh bagian di dalam kerajaannya. Kiranya pekabaran pada saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita harus mempelajari pekerjaannya. Dari mana saudara? Dari ciptaannya yang ada di sekitar kita. Mari kita akhiri pekabaran saat ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah, di mana melalui alam ciptaan Tuhan di sekitar kami boleh belajar tentang Engkau. Biarlah Tuhan, saat kami belajar firman-Mu, kami lebih menghargai Tuhan, dan paling utama, memiliki tabiat yang indah, sama seperti alam yang indah yang Engkau ciptakan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Peliharakan kami semua ya Bapa. Teristimewa pendengar renungan ini di mana saja berada, Tuhan juga kiranya akan memberkati. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran firman Tuhan kita saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.